sesungguhnya Rasulullah SAW melarang nikah mut'ah pada tahun Khaybar. Pada tahun Khaybar. Muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam hadis ini, sahabat yang mulia Ali radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya nikah mut'ah itu dilarang oleh Nabi SAW pada tahun Khaybar. Tahun Khaybar terjadi pada tahun berapa? Ya, terjadi pada tahun 7 Hijriah. Terjadi pada tahun 7 Hijriah. Sedangkan Aumul Autas tadi terjadi pada tahun keberapa? Ke-8 Hijriah. Terjadi perbedaan bukan? Ya, ini kita harus tahu ya. Kemudian wa anhu dari Ali sendiri, anna Rasulullah sallallahu naha an mut'atin nisa wa an akli al-humur al-ahliyah yauma Khaybar. Akhrajahu sab'ah illa Abu Dawud. Ya. Kemudian dari Ali sendiri, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang nikah mut'ah dan melarang memakan keledai ya ahli keledai kota pada hari Khaybar ya. Hadis ini dikeluarkan ya Imam Ahmad, Abu Dawud ya, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya kecuali Abu Dawud ya. Semuanya dikeluarkan oleh imam yang 7 kecuali Abu Dawud ya. Taib. Dari 3 hadis ini terjadi khilaf ya tentang masalah nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu semacam apa? Nikah mut'ah itu ya seorang wanita dikasih mahar, kemudian ditentukan waktunya, ya berapa hari kemudian setelah itu dia ceraikan. Ya, ini nikah mut'ah. Maka nikah mut'ah ini di awal Islam diperbolehkan. Di awal Islam diperbolehkan karena semacam itu. Syariat Islam itu datang tidak sekaligus. Kadang-kadang ada asalnya Allah halalkan, kemudian setelah itu Allah haramkan. Seperti khamar. Khamar itu di awal dihalalkan. Kemudian sedikit demi sedikit akhirnya diharamkan. Sama nikah mut'ah ini. Nikah mut'ah ini pada asalnya dihalalkan. Kemudian diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebagian kelompok di dalam Islam mereka membolehkan nikah mut'ah ini. Dan ini dinisbatkan kepada sebagian sahabat, di antaranya sahabat Abdullah bin Abbas. Ya. Sebetulnya penisbatan kepada sahabat Abdullah bin Abbas ini tidak benar karena beliau sudah rujuk dari pendapat beliau tentang pembolehan nikah mut'ah. Ya. Sebagian orang mengatakan bahwasanya nikah mut'ah itu boleh. Ya. Kenapa? Karena hadis yang menjelaskan pengharaman nikah mut'ah tidak jelas. Hadisnya hadis yang goncang kata mereka. Kenapa dikatakan hadis goncang? Kenapa? Kadang dikatakan diharamkan nikah mut'ah itu pada tahun Amul Autas, pada tahun ke-8 Hijriah. Kadang dikatakan nikah mut'ah itu diharamkan pada hari Khaybar, pada tahun 7 Hijriah. Kadang dikatakan nikah mut'ah itu diharamkan pada penaklukan kota Mekah. Kata mereka mana ini yang benar? Ya, berarti ini tidak benar. Ini menunjukkan bahwasanya hadis ini tidak benar tentang pengharaman nikah mut'ah. Akhirnya sebagian mereka mengatakan bahwasanya nikah mut'ah itu boleh. Ya. Kemudian mereka juga berdalil dengan ayat Al-Quran. Kata Allah, "Famastamta'tum bi minhunna fa'atuhunna ujurahun." Kata Allah Subhanahu wa taala, wanita yang kalian nikmati dia, ya, istimta dengan wanita tersebut, maka hendaklah kalian kasih upah ujurahunna. Kata mereka ini dalil yang sangat jelas dari Al-Qur'anul Karim yang membolehkan nikah mut'ah. Ya. Maka sebetulnya pendalilan semacam ini tidak benar. Kenapa? Pertama, yang dimaksudkan di dalam ayat tersebut adalah masalah berbicara tentang mahar. Ya, orang kalau mau menikah, kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia mengasih mahar. Ya, kata ujurahunna itu adalah mahar. Maka itu ada kewajiban yang Allah wajibkan kepada pria ketika dia ingin menikmati istrinya, ketika dia ingin menikah, maka dia harus mengasih mahar, bukan nikah mut'ah. Ini penafsiran dari penafsiran para ulama. Adapun riwayat-riwayat yang berbeda tentang masalah ya nikah mut'ah ini, ya sebetulnya riwayatnya tidak berbeda. Para ulama berusaha menggabungkan riwayat-riwayat ini
Ya, kata para ulama, riwayat yang mengatakan nikah mut'ah itu pernah diharamkan pada Khaybar, pernah juga diharamkan pada tahun Autas, maka riwayat ini tidak bertentangan. Kenapa? Karena nikah mut'ah ini pengharamannya 2 kali. Pertama Allah bolehkan, dan ini pendapat Imam Syafi'i. Pendapat Imam Syafi'i, saya tidak menemukan kata Imam Syafi'i di dalam syariat ini yang diharamkan 2 kali kecuali nikah mut'ah, kata Imam Syafi'i. Ya, pertama Allah haramkan nikah mut'ah. Pertama Allah bolehkan. Kemudian Allah haramkan pada hari Khaybar. Kemudian dibolehkan lagi. Kemudian diharamkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala pada Amul Autas. Ya, sehingga kata Imam Syafi'i, nikah mut'ah ini tidak ada bertentangan karena pengharamannya dua kali. Dibolehkan, kemudian diharamkan. Dibolehkan kembali, kemudian diharamkan. Sebagian ulama mengatakan tidak, pengharaman nikah mut'ah itu cuma sekali. Dan sebetulnya riwayat ini tidak bertentangan. Kenapa tidak bertentangan? Kata mereka, adapun perkataan ya nikah mut'ah itu diharamkan pada hari Autas, ya, pada tahun 8 Hijriah. Adapun di Khaybar, pengharaman nikah mut'ah di Khaybar ini tidak berkaitan dengan pengharaman nikah mut'ah. Kata mereka, hadis yang dibaca itu hadis wa anhu anna Rasulullah naha an mut'atin nisa wa an aklil humur ahliyah yauma Khaybar. Sesungguhnya Nabi SAW melarang mut'ah, ya, nikah mut'ah, dan melarang memakan, ya, keledai ahli, ya, pada hari Khaybar. Maka ya maksudnya pelarangan di sini berkaitan dengan pelarangan memakan daging keledai, bukan pelarangan tentang masalah perkawinan. Di sini kata para ulama, di sini Ali bin Abi Thalib ingin membantah sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas karena tidak sampai kepada beliau pengharaman tentang nikah mut'ah. Tidak sampai kepada beliau pengharaman nikah mut'ah. Dan Ibnu Abbas meyakini tentang bahwasanya keledai ahli itu adalah keledai yang diharamkan. Beliau meyakini. Ali ingin membantah, wahai Ibnu Abbas, sesungguhnya pengharaman nikah mut'ah ini sama dengan pengharaman dengan Nabi mengharamkan memakan keledai ahli. Dan keledai ahli itu diharamkan pada hari Khaybar. Sehingga kata Yaum Khaybar ini berkaitan dengan apa? Dengan pengharaman keledai, bukan pengharaman nikah mut'ah semacam itu. Maka itulah jawabannya oleh para ulama. Taib. Oleh karena itu para ulama sepakat, ya, nikah mut'ah ini adalah nikah yang diharamkan. Kemudian juga di hadis ini dijelaskan tentang masalah keledai ahli, ya. Keledai itu ada 2. Ya, ada keledai ahli istilahnya, ya. Ada juga keledai yang himar mutawahhish. Himar yang tidak jinak. Himar yang tidak jinak itu seperti apa? Nah, ya. Himar yang dimasukkan himar yang tidak jinak itu adalah disebut oleh para ulama, sebagian ulama adalah himarul mukhattat atau himarul wahshi, ya, atau himarul wahshi, himar yang buas, ya, disebut oleh sebagian para ulama adalah dengan istilah himarul mukhattat. Himarul mukhattat itu kalau bahasa kita sekarang ini istilahnya zebra. Tahu pian zebra yang loreng-loreng? Nah, itu yang disebut dengan himaru wahshi. Ya, istilahnya himaru wahshi. Ya, maka itu halal dimakan. Ya, zebra itu halal dimakan. Dan himar wahshi itu juga ada jenisnya, tetapi sudah punah. Ya, dulu di bangsa Arab dan tidak ada di Indonesia, di bangsa Arab pun juga sudah punah. Ya, himar wahshi ini adalah himar yang buas. Dia ada dulu pada masa dulu, sekarang sudah tidak ada lagi, punah. Ya, yang ada adalah jenis himar wahshi yang bentuknya zebra. Adapun keledai-keledai yang ada di sini, yang antum lihat itu haram untuk dimakan. Ya, keledai-keledai ada enggak, karena yang dikatakan wahsy, buas atau bukan berkaitan dengan sifatnya, bukan. Ya, tetapi jenis dari keledai tersebut. Maka keledai-keledai yang ada itu haram dimakan, tidak boleh dimakan. Adapun keledai yang diperbolehkan dimakan itu sisanya adalah zebra saja. Adapun himar wahsy, himar yang buas itu salah satu jenis keledai, ada pada masa dulu dan sekarang sudah apa? Sudah punah. Ya, sudah punah. Taib. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.